Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Armanjani, NPM 177220006, Program Studi Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengolah data dari hasil penelitian dengan menggunakan SPSS. Adapun cara yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Baik, ini merupakan data hasil penelitian yang saya dapatkan dari jurnal penelitian, yaitu tabel nilai rata-rata pengaruh pemberian kombinasi ekstrak biji mahoni dan batang bratowali terhadap mortalitas larva urat gerayak instar 3. Nah, di sini saya akan melakukan 3 pengolahan, yaitu pengolahan ANOVA, pengolahan korelasi, dan pengolahan regresi. Sebelum melakukan pengolahan, data ini ditabulasi terlebih dahulu menggunakan mikroskop Excel. Ini merupakan hasil tabulasi data. Hasil tabulasi data ini disimpan dengan menggunakan nama. Hasil tabulasi data ini sudah saya simpan ya. Selanjutnya, buka aplikasi SPSS. Lalu masukkan data yang akan dianalisis, pilih file, open data, kemudian ubah dulu tipe filenya, pilih Excel. Nah, ini merupakan data yang sudah saya tabulasi tadi, open, continue. Kemudian lakukan analisis, pilih complements, kemudian pilih one way ANOVA, variabel perlakuan diletakkan di faktor, variabel hasil diletakkan di dependent, kemudian pilih option, centang tanda deskriptif dan homogeneity, pilih continue, lalu OK. Nah, ini merupakan hasil pengolahan ANOVA. Nah, di sini terdapat tabel deskriptif. Tabel deskriptif ini memberikan informasi tentang jumlah data yang didapatkan. Nah, pada tabel ini didapatkan total data yang didapatkan yaitu 24 dengan rata 5,12. Kemudian table of homogeneity of varian. Nah, tabel ini bertujuan untuk menguji apakah perlakuan dilakukan berasal dari varian sama atau tidak. Dengan mengajukan hipotesis, misalkan H0 semua populasi varian mempunyai varian yang sama. Kemudian H1 semua populasi mempunyai varian yang tidak sama. Dengan dasar pengambilan keputusan, jika probabilitas atau signya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Apabila signya atau probabilitasnya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, di sini nilai signya 0,13 yang berarti lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua perlakuan diuji memiliki varian yang sama atau homogen. Kemudian pada tabel ANOVA. Nah, pada tabel ANOVA ini untuk mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap nilai yang diuji dengan mengajukan hipotesis apabila signya lebih dari 5% maka terima H0. Dan apabila kurang dari 5% maka tolak H0. Nah, pada tabel sig ini menunjukkan signya 0,00 yang berarti kurang dari 0,05. Maka tolak H0 yang artinya adanya pengaruh dari perlakuan terhadap mortalitas larva urat gerayak instar 3. Nah, ini tadi merupakan hasil olah ANOVA. Selanjutnya saya akan melakukan olah korelasi menggunakan data yang sama ya. Berikutnya merupakan cara pengolahan data korelasi.
pilih file, kemudian ubah tipe filenya. Data yang digunakan sama seperti tadi ya. Kemudian open, continue, kemudian lakukan analisis, pilih correlate, kemudian bivariate. Nah, kedua variabel dipindah ke kanan, kemudian pilih OK. Nah, ini merupakan tabel hasil pengolahan korelasi. Uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, di sini nilai signya yaitu 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel perlakuan yang dihasilkan yang dinyatakan berkorelasi. Dan yang terakhir, saya akan melakukan pengolahan korelasi. Sebelum melakukan pengolahan korelasi, kita menghitung kode konsentrasi atau perlakuannya terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini rumusnya untuk penghitungan kode konsentrasi atau perlakuan. Nah, pada data penelitian saya gunakan, konsentrasi kombinasi ekstrak biji mahoni dan batang Bratawold terdiri dari 0 mili per liter atau kontrol, 35 ml per liter, 40 ml per liter, 45 ml per liter, 50 ml per liter, dan 55 ml per liter. Nah, peubah maksimum di sini terdapat 55 ml per liter dan peubah minimumnya 0 ml. Nah, ini merupakan hasil perhitungan kode konsentrasi yang akan kita gunakan. Selanjutnya, entry data yang akan dianalisis. Nah, ini merupakan hasil penghitungan. Nah, ini merupakan kode hasil perhitungan. Ini. Kemudian kita simpan data ini untuk dilakukan analisis. Selanjutnya, kita buka SPSS untuk melakukan analisis. Masukkan data yang akan dianalisis. Pilih data. Kemudian ubah tipe filenya Excel. Nah, ini data yang telah disimpan. Kemudian open. Continue. Nah, kita ubah dulu desimalnya. Nah, ini merupakan entry data yang kemudian kita lakukan analisis regresi. Pilih regresi, kemudian linear, tabel perlakuan diletakkan di dependen, kemudian tabel hasil, variabel hasil diletakkan di dependen. Lalu OK.
Nah, ini merupakan tabel hasil pengolahan regresi. Nah, pada variabel enteret ini atau variabel yang masuk persamaan dapat dilihat bahwa variabel perlakuan masuk dalam persamaan karena memenuhi kriteria. Kemudian pada variabel remove dapat dilihat bahwa tidak ada variabel prediktor yang dikeluarkan. Kemudian metode yang digunakan dalam hal ini yaitu metode enter. Nah, pada tabel model sumar ini terdapat R. R ini atau yang sering disebut juga dengan koefisien korelasi. Dapat dibaca bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel konsentrasi atau perlakuan dan mortalitas larva urat gerayak instar 3 adalah 0,862 atau 86,2%, sedangkan R-square-nya atau yang sering disebut dengan koefisien determinasi ini dapat dilihat nilainya sebesar 0,744 atau 74,4%. Dan kemudian nilai adjusted R atau R pangkat 2. Nah, dapat dilihat di sini nilainya sebesar 0,732. Kemudian standar kesalahannya yang ditaksir bernilai 1,62449. Nah, R-square ini dapat diartikan bahwa variasi yang terjadi terhadap mortalitas larva urat gerayak instar 3 itu sebesar 74,4%. Dipengaruhi karena adanya pemberian ekstrak kombinasi ekstrak biji mahoni dan batang bertewali, dan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian pada tabel ANOVA dapat diketahui pada tabel ini F hitungnya itu sebesar 63,876 dengan tingkat signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat digunakan di mana ada pengaruh variabel X dan variabel Y. Kemudian yang terakhir tabel koefisien. Nah, tabel koefisien ini menjelaskan tentang persamaan regresi. Pada kolom B diperoleh konstantanya sebesar 3,652 dan koefisien arah regresinya sebesar 4,053. Kemudian standar koefisien menjelaskan tentang koefisien jalur. Pada kolom beta diperoleh koefisien jalur sebesar 0,862. Sedangkan nilai T berguna untuk menguji signifikan koefisien regresi B. Apakah variabel independen X berpengaruh secara signifikan atau tidak? Nah, dari tabel ini diperoleh nilai T hitung sebesar 7,992 dengan menggunakan kriteria hitung lebih dari T tabel atau dengan melihat nilai probabilitas signya kurang dari 0,05, maka disimpulkan konsentrasi ekstrak biji mahoni dan batang bertewali berpengaruh signifikan terhadap mortalitas larva ulat gerayak instar 3. Nah, demikianlah tadi presentasi pengolahan data menggunakan SPSS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.